Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatullah Fadilah dengan NIM 2124101031026. Di sini saya bersama teman saya, Said Yasin Almadi dengan NIM 2124101033011. Nah, untuk rekotan Said akan menyusul. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas terkait tentang desain analisis algoritma. Dan di sini ada beberapa soal. Yang pertama, buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari segitiga segitiga. Nyatakan algoritma Anda dalam studi bot. Yang kedua, buatlah algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Lalu nyatakan algoritma Anda dalam studi bot juga. Nah, ini untuk hasil dari nomor satu. Yang pertama itu inputannya itu ABC saya ganti X, Y, Z adalah bilangan bulat ataupun bilangan bilangan. Habis itu untuk outputnya itu nanti bernilai true atau false. Jadi apabila nilai bilangan tersebut itu benar segitiga sekusiku, maka dia itu bernilai true. Jika tidak, maka dia bernilai false. Di sini ada pengecekan. Yang pertama, saya klasifikasikan, saya kelompokkan untuk pembuatannya. Jadi, contoh checks X, ini ada checks X, Y, dan juga checks Z. Di sini dia itu berguna untuk sebagai pengecekan tahapan awalnya. Jadi, dikelompokkan. Nah, karena dominannya penggunaan segitiga siku-siku itu bisa dibilang dengan hmm, trigonometri. Nah, itu yang bernilai 3 angka, yaitu contohnya 3, 4, 5. Nanti 5 itu hasil dari perjumlahan 5 kuadrat, eh, 5 kuadrat atau 5 itu hasil perjumlahan dari 3 kuadrat dan juga 4 kuadrat. Ya, if check X sama dengan X, pangkat X, maka bernilai true, or check Y sama dengan Y pangkat Y kali Y sama dengan true, or cek Z sama dengan Z pangkat Z itu sama dengan juga true. Nah, apabila di luar scope tersebut, maka nilainya akan false. Berarti dia bukan segitiga siku-siku. Nah, untuk nomor 2, carilah algoritma selisih bilangan terbesar dan terkecil mulai dari 0 sampai n-1. Jadi untuk range-nya itu 0 sampai n-1. Inputnya itu berupa array elemen lebih dari sama dengan 2, jadi harus lebih dari sama dengan 2. Kalau satu tidak bisa, ya minimum itu 2. Nah, untuk outputnya itu nanti dengan real, karena kan nanti itu hasilnya bilangan terbesar dikurangi bilangan dari terkecil. Pertama itu kita penentuan max value-nya itu kita kasihkan 0 dan juga min value-nya 0. Lalu setelah itu kita gunakan perulangan for i to in n-1 do. Jadi for i n-1 do. Lalu if ada pengecekan jika array-nya itu max, maka dia itu akan diinputkan ke max value-nya. Dan juga untuk pengecekan selanjutnya, if array i, nah lowest do maksudnya itu nilainya itu terkecil, maka dia itu akan dipindahkan ke min value. Nah, setelah itu di return max value dikurangi min value. Nah, setelah itu nomor 3, di sini ada algoritma studio code. Di sini kita ditugaskan untuk trace variabel dari algoritma max element. Inputannya itu ada 2, 3, 1, 7, 8, dan jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element ini. Nah,
Yang dicari dari algoritma kali ini bisa dilihat untuk pertama inputannya itu adalah array dengan n-1. Berarti kan nilai array-nya itu lebih dari 1. Setelah itu output-nya itu the value the large element in A, yaitu nilainya itu adalah max value-nya. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa. Nah, I ini untuk indexing-nya. Lalu selain elemen itu untuk perbandingan elemennya. Setelah itu hasil dari perbandingannya. Nah, bisa dilihat di sini elemen ke satu. Nah, di sini elemen ke satu itu 2, itu dibandingkan. Itu dibandingannya itu di atasnya 0, berarti yang 0, yang 2 itu dibandingkan 3, hasilnya apa? Berarti masalah punya kan 3, berarti di sini dituliskan 3 dibandingkan dari indeks itu. Jadi indeks ke 0 itu dibandingkan dengan indeks ke 1. Setelah itu untuk yang lainnya itu sama, berarti untuk indeks selanjutnya kan 3 dibandingkan dengan 1, semua elemennya dibandingkan dengan 1, hasilnya tetap lebih besar dari 3. Setelah itu 3 dibandingkan dengan 7. Nah, karena 7 lebih besar, maka max value-nya itu 7. Nah, setelah itu 7 itu dibandingkan dengan 8. Maka dapat dilihat max value-nya itu adalah 8. Sekarang masuk ke nomor 4. Di sini adalah soal algoritma enigma. Algoritma enigma itu seperti halnya matriks. Nah, di sini ada yaitu tugasnya kita mencari isi variabel dari algoritma enigma dengan inputan matriks di bawah. Nah, di sini ada inputannya itu sebuah matriks mulai dari 0 sampai n min 1. Lalu ada lagi itu matriks 0 min 1, 0 sampai 0 min 1. Jadi ada kalau di matriks itu ada yang namanya kolom dan juga yang namanya row. Yang pertama ini ada for i, for i-nya itu 0, indeks ke 0, n min 2. Jadi dia akan mencetak dari indeks ke 0 sampai kurang dari 3. Jadi begini, di sini ada 5 tabel. Nah, itu yang dicetak dari atau di print oleh matriksnya ini untuk perulangan yang awal itu n-2, berarti ada kurang dari 3 kan ini jumlahnya 4. Oh, berarti 0 sampai 4. Setelah itu dikurangi 2, berarti 0, 1, 2. Nah, untuk for C ini digunakan untuk mencetak kolomnya. Jadi, satu garis terakhir yang tidak tercetak. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasannya seperti ini bentuk tabelnya. Oh, maaf. Jadi ini untuk tabel penggunaan variabelnya. Hasil dari jawabannya ini, jadi nantinya jika if I dan J itu sama dengan JI, dia itu return false. Nah, ini nanti pengerjaannya secara terus-menerus ya. Nah, karena tadi untuk yang ya untuk secara terus-menerus. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Nah, di sini dari proses trace-nya itu dapat dianalisis. Pertama itu N-nya 5, N itu nilai keseluruhannya. Jadi jumlah kolomnya tadi kan 5 dan juga row-nya itu 5. Setelah itu indeksnya itu mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Lalu C itu untuk
yang kolomnya. Lalu IJ itu nanti pengambilan dari isi dari indeks ke I dan juga ke J. Jadi tata letaknya gitu. Dan juga untuk AC1 itu sama. Nanti untuk outputnya ini bisa ditentukan. Nah, jadi bisa dilihat apabila A, A, ray I dan juga J, dan juga A, J, ray J, 1 itu punya itu false. Dan juga apabila dia bernilai maka outputnya itu dia itu false karena nilainya itu berbeda. Nah, apabila tidak, apabila sama, maka dia itu bernilai true. Nah, di sini untuk pemelihat bisa dilihat dari contoh di sini dari pembahasan for I tadi. Jadi dia itu lebih ke spesifikasinya. Berarti jadi untuk I-nya ini nanti untuk baris, J-nya itu untuk kolom. Nah, jadi karena kan tadi ada penentuannya ya. Jadi untuk em, kolomnya itu min 2, setelah itu untuk barisnya itu em, di min 1. Jadi yang bisa diproses itu sini, 3 kolom ini. Nah, itu nanti kita jabarin. Jadi bentuknya seperti tabel variabel ini. Nah, ini kenapa kok hasilnya bisa 6 dan juga ini hasilnya 4. Ini adalah bisa ditentukan dari baris ke 0, kolom ke 1. Gitu. Jadi I0, dan di sini kan 6, I0, J1 berarti nilainya itu 6. I0, J1 nilainya itu 6. Dan juga yang seterusnya. Nah, mungkin untuk nomor 5 akan dijelaskan oleh teman saya.